hadis Al-Arba'in An-Nawawiyahnya. Sekarang hadis berapa ya? 22 ya? Hah? Apa Bu? Hah? 22? Oh iya. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah. Qala na'am, rawahu Muslim. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridainya, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Ara'aita artinya akhbirni an ra'ika, kabarkan kepadaku tentang pendapatmu. Idza shallaitul maktubat, apabila aku sholat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, dan aku berpuasa Ramadan, wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram. Ahlaltul halal artinya meyakini kehalalan yang Allah halalkan. Dan aku mengharamkan yang haram artinya meyakini akan keharaman yang Allah haramkan. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah lebih dari itu sedikit pun. Adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga juga? Qala na'am, maka Nabi SAW bersabda, iya. Rawahu Muslim, dikeluarkan Imam Muslim. Orang ini ibu-ibu dan bapak sekalian ya, bertanya kepada Rasulullah SAW, iya, kalau aku melakukan yang wajib-wajib aja, iya, artinya aku nggak melakukan yang sunnah-sunnah gitu, cukup yang wajib-wajib aja. Sholat cuma sholat 5 waktu, puasa cuma puasa Ramadan, ya. Dan aku meyakini yang halal itu sebagai sesuatu yang Allah halalkan. Dan juga aku meyakini apa yang Allah haramkan itu sebagai sebuah keharaman. Boleh nggak ya Rasulullah? Apakah seperti ini bisa memasukkan aku ke surga? Apa kata Rasulullah? Iya, bisa. Iya. Hadis ini menunjukkan Bapak dan Ibu-ibu sekalian bahwa mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja boleh. Mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja boleh. Artinya kita misalnya nggak melakukan yang sunnah-sunnah, saya nggak melakukan yang sunnah-sunnah, saya maunya yang wajib-wajib aja. Boleh tidak? Boleh. Ya. Dan itu tetap standar yang rendah untuk masuk ke dalam surga. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, berarti hadis ini menunjukkan apa juga? Hadis ini menunjukkan Pak, Bu, bahwa seorang muslim wajib melaksanakan semua kewajiban-kewajiban dan semua yang diharamkan. Karena yang diharamkan itu hukumnya wajib untuk ditinggalkan. Iya. Adapun yang sunnah-sunnah, maka yang seperti ini, ya, artinya seseorang boleh saja tidak melakukannya, akan tetapi tercela. Akan tetapi apa? Tercela. Dari mana kita tahu bahwa orang yang meninggalkan yang sunnah itu tercela, Pak?
Buktinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah Jumat, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki yang bernama Sulaik Al-Ghatafani. Lalu ia pun duduklah ya di masjid dan tidak sholat tahiyat masjid. Apa yang terjadi? Rasulullah bertanya kepada dia, "As-salait, kamu sudah sholat belum?" "Belum ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Qum, ayo berdiri kamu." Ya. "Warka' raka'atain wa tajawaz fihima." Sholat kamu 2 rakaat dan ringankan sholatmu. Padahal sholat tahiyat masjid itu pada asalnya apa hukumnya sholat tahiyat masjid atas pendapat yang paling kuat adalah apa? Sunnah muakkadah. Sunnah yang sifatnya sangat ditekankan sekali, Pak. Tapi ternyata Nabi SAW mengingkari, Pak. Berarti itu menunjukkan, kata para ulama, bahwa orang yang meninggalkan sunnah itu tercela. Buktinya kenapa? Buktinya Nabi SAW mengingkari orang itu. Bahkan dalam satu riwayat kejadiannya sampai tiga kali Jumatan. Jadi setiap Jumatan orang itu datang langsung duduk. Iya, diingkari oleh Nabi, suruh sholat. Jumat berikutnya gitu lagi. Jumat berikutnya gitu lagi sampai 3 kali. Iya. Akal Islam saudaraku seiman. Namun tentunya Pak, Ibu, yang sunnah itu berderajat-derajat. Ada yang sunnah muakkadah, sunnah yang sangat apa? Ditekankan sekali. Maka sunnah muakkadah ini tercela ya orang yang meninggalkannya, Pak Bu. Walaupun tidak berdosa betul, tapi tercela, nggak bagus. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi, boleh kita mengingkari orang yang meninggalkan sunnah muakkadah berdasarkan hadis yang tadi. Ya. Ada lagi yang sunnah biasa saja, bukan sunnah yang ditekankan. Ya, ada lagi yang di bawah itu yang disebut oleh para ulama dengan mustahab, disukai. Maka yang tentunya sunnah-sunnah yang sifatnya bukan muakkadah, kalau kita lakukan, kalau kita tinggalkan ya silahkan saja, tidak tercela, Pak. Apalagi yang itu sifatnya memang tidak disyariatkan untuk didawamkan. Seperti Nabi bersabda, "Shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib liman syaa." Karahiyata an yattakhidhaha sunnah. Kata Rasulullah SAW, "Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib bagi yang mau." Kata perawi hadis Abdullah bin Mas'ud, seingat saya ya, Nabi mengatakan begitu karena tidak suka sholat qobliyah maghrib ini dijadikan sebagai sunnah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksudnya sunnah yang didawamkan. Artinya Nabi tidak suka sholat qobliyah maghrib ini didawamkan. Bahkan Imam Ahmad dia mengatakan, semenjak aku mendengar hadis ini, aku sholat qobliyah maghrib cuma sekali aja, ya nggak sering-sering. Ya, nah, berarti ada yang sifatnya sunnah yang seperti itu, Pak, yang memang tidak disyariatkan untuk didawamkan. Seperti tadi sholat qobliyah maghrib, demikian pula sholat qobliyah asar. Ya, itu tidak didawamkan. Nah, berbeda dengan sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat itu, Pak. Maka itu memang sangat ditekan sekali, apalagi yang 10. Itu sangat ditekankan sekali untuk didawamkan. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan anna a'zamal wajibat 'alal muslim as-salawatul khams. Bahwa kewajiban terbesar setelah 2 kalimat syahadat adalah sholat 5 waktu.
Sholat 5 waktu itu kewajiban terbesar setelah 2 kalimat syahadat, Pak. Sampai-sampai para ulama berbeda pendapat. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, ini statusnya masih muslim apa enggak nih? Kalau Imam Ahmad pendapatnya apa? Dia bukan muslim. Kalau jumhur pendapatnya apa? Dia masih muslim, tapi dia telah melakukan dosa besar. Ya. Khotbah Islam, bayangkan sampai-sampai para ulama berselisih tentang status keislaman orang yang meninggalkan apa? Salat karena malas, bayangkan. Berarti itu menunjukkan masalah salat ini bukan masalah sepele, Pak. Ya, karena salat ini disifati oleh Rasulullah sebagai apa, Pak? Sebagai tiang agama. Bayangkan kalau bangunan itu ada 5 tiang. Bangunannya ada 5 apa? Tiang. Terus tiangnya 5-5-nya roboh, kira-kira gimana, Pak? Hah? Kira-kira bangunannya roboh nggak? Roboh. Mungkin kalau yang satu tiang roboh, 4 tiang masih ada gitu, masih bisa berdiri lah. Tapi kalau ini 5-5-nya roboh, waduh, repot. Makanya Syekhul Islam Taimiyah merojikan pendapat bahwa yang dikafirkan itu, kata beliau, yang meninggalkan 5-5-nya, Pak. Adapun kalau meninggalkan salah satunya saja, maka belum dikafirkan. Iya. Nah, ini saudaraku seiman. Faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan wajib kita meyakini, Pak, sesuatu yang Allah halalkan itu sebagai yang halal, dan wajib meyakini sesuatu yang Allah haramkan itu sebagai sesuatu yang haram. Maka dari itu kalau ada orang yang meyakini yang haram sebagai sesuatu yang halal, ini imannya bisa rusak, Pak. Bahkan ya hampir semua ulama mengatakan orang ini murtad dari agama Islam. Seperti misalnya kalau ada orang yang berzina dengan keyakinan zina halal, boleh nggak apa-apa zina, padahal dia tahu zina itu diharamkan oleh syariat. Maka orang ini, kata para ulama, sudah masuk dalam kufur besar, Pak. Kufur juhud namanya. Dan itu bisa mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Beda dengan orang yang tinggal di negeri yang nggak ada ilmu dan ulama, ya, dia menyangka zina halal-halal aja karena nggak tahu. Maka yang seperti ini masih dimaafkan, masih diberikan udzur maksudnya. Tapi kalau di situ ada orang yang tahu zina haram, tapi sengaja dia mengatakan nggak apa-apa, zina halal, maka kata para ulama ini bisa murtad dari agama Islam. Atau ada orang mengatakan sholat 5 waktu nggak wajib, ya, maka seluruh ulama sepakat orang ini melakukan kufur besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Karena itu wajib yakini kalau sesuatu yang Allah haramkan, wajib kita apa? Yakini keharamannya, Pak. Walaupun di sana, Pak, Ibu, ada sesuatu yang keharamannya itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Apakah itu haram atau tidak? Maka sesuatu yang masih diperselisihkan para ulama seperti ini, Pak, tidak mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Seperti misalnya ada orang yang masih punya keyakinan, saya sih meyakini musik halal. Ya, padahal para ulama, ya, bahkan Ibnu Katsir mengatakan telah berijma akan haramnya apa? Musik. Cuma masalahnya ini memang menjadi perselisihan ketika ada pendapat ulama seperti Ibnu Hazm yang menghalalkannya, Pak. Dan diikuti oleh sebagian ulama di zaman sekarang. Sehingga menjadi syubhat. Ya. Nah, ini akal Islam.
Seperti misalnya, apakah buaya itu halal? Daging buaya halal apa enggak? Kalau buaya darat ya semua haram. Ini buaya. Para ulama berbeda pendapat. Imam Malik mengatakan halal. Alasannya Imam Malik apa? Karena dia binatang laut, binatang air. Sehingga kata Imam Malik sama dengan ikan. Jumhur mengatakan tidak, buaya haram. Alasannya kenapa? Karena dia lebih mendekati binatang darat. Buktinya dia bertelurnya di mana? Di darat. Ya, bertelurnya bukan di air. Kalau ikan kan bertelurnya di mana? Di air. Kalau buaya bertelurnya di darat, Pak. Iya. Nah, gimana tuh? Maka dari itu seperti ini masalah khilafiyah. Ada yang merojihkan pendapat Imam Malik sehingga menurutnya nggak apa-apa halal. Ada yang merojihkan pendapat jumhur mengatakan apa? Haram. Kalau kita masih ragu gimana, Pak? Kalau masih ragu lebih baik jangan dimakan. Masih banyak kok, daging ayam masih ada, daging kambing masih ada. Ngapain nyari-nyari daging buaya? Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, demikian pula semua yang sifatnya ya di situ samar, apakah halal atau haram. Maka orang yang menyelisih pendapat kita tidak bisa kita katakan, oh kamu sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan misalnya, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tidak. Itu dalam masalah-masalah yang sudah sangat jelas, Pak, akan keharamannya. Keharaman zina jelas semua orang tahu. Haramnya riba semua orang tahu. Haramnya mencuri semua orang tahu. Haramnya minum arak semua orang apa? Tahu. Iya. Dalilnya juga jelas, ijma' para ulama. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Faedah selanjutnya Bapak dan Ibu, anna siyam syahri Ramadan min a'zami furudil Islam. Bahwa puasa Ramadan termasuk rukun Islam yang agung. Ya, puasa Ramadan termasuk rukun Islam yang agung, Masya Allah. Dan sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan. Ya, dimana sekarang alhamdulillah kita sudah masuk ke hari berapa, Pak? Hah? 16? 15? Saya emang nggak ngitung-ngitung masalahnya, Pak. Malas mau ngitung-ngitung. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih dikasih sama Allah kesempatan untuk masuk bulan Ramadan, karena kesempatan kita bisa mendapatkan ampunan Allah di bulan ini luar biasa, Pak. Ya, makanya bersyukur kita gimana caranya nih supaya setelah Ramadan kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini Bapak dan Ibu sekalian, anna min asbabi dukhulil jannah al-iman bil halal wal haram. Di antara sebab masuk surga adalah mengimani semua yang Allah halalkan itu sebagai sesuatu yang halal, dan mengimani sesuatu yang Allah haramkan sebagai sesuatu yang haram. Ini termasuk ya sebab kita bisa masuk ke dalam surga. Makanya kita penting, Pak, Ibu, untuk belajar halal dan haram, apa saja yang Allah halalkan, apa saja yang Allah haramkan. Itu penting sekali kita pelajari. Ya, supaya jangan sampai kita karena ketidaktahuan akhirnya menyangka sesuatu itu halal padahal apa? Haram. Gara-gara kita nggak menuntut ilmu. Iya. Faedah selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, hadis ini menunjukkan wujub ijtinabil haram.
wajibnya menjauhi semua yang haram. Semua yang haram wajib dijauhi. Yang haram itu boleh dalam satu keadaan saja. Kapan? Nah, kapan sesuatu yang haram itu boleh dilakukan, Pak? Ketika darurat. Ketika apa? Darurat. Apa sih darurat itu, Pak, Ibu? Darurat itu, Pak, kalau ditinggalkan malah menimbulkan mudarat. Itu namanya darurat. Apa bedanya darurat dengan hajat, Pak? Darurat itu sesuatu yang kalau kita tinggalkan mudarat. Sedangkan hajat kita butuh. Tapi kalau kita tidak lakukan pun juga tidak menimbulkan apa? Mudarat. Syekh Utsaimin memberikan perumpamaan begini. Kalau kita berada di kutub utara misalnya, Pak. Kalau kita nggak pakai jaket tebal, mati kita. Berarti jaket tebal ini darurat. Pas kita udah pakai jaket tebal, masih dingin sih. Butuh jaket yang kedua. Maka jaket yang kedua ini hajat. Walaupun kita nggak pakai jaket kedua, nggak bakal mati sih. Cuma agak kedingin aja. Nah, jaket yang pertama ini sifatnya apa? Darurat. Jaket yang kedua ini sifatnya apa? Hajat. Nah, ini bedanya antara darurat dan apa? Hajat. Ya. Namun para ulama, Pak, Bu, membagi yang haram itu menjadi dua macam. Ya, membagi sesuatu yang haram itu menjadi dua macam. Yang pertama, diharamkan secara zatnya, baik zat perbuatan ataupun zat bendanya. Contoh arak, memang araknya haram. Makan riba, memang perbuatannya haram. Itu haram secara zatnya. Ya. Yang kedua, diharamkan karena menjerumuskan kepada yang haram. Maka semua yang bisa menjerumuskan kepada yang haram, hukumnya apa? Haram. Tapi haramnya karena menjerumuskan itu, Pak. Contoh misalnya, sutra diharamkan oleh Rasulullah untuk laki-laki dan dihalalkan untuk wanita. Kenapa untuk laki-laki diharamkan sutra? Kata para ulama, karena itu bisa menjerumuskan kepada tasyabbuh, menjerumuskan kepada menyerupai siapa? Wanita. Iya. Sedangkan tasyabbuh itu haram tidak, Pak? Tasyabbuh itu haram. Iya. Contoh lagi, melihat wanita yang bukan mahram diharamkan tidak, Pak? Diharamkan. Kenapa? Karena itu bisa menjerumuskan kepada yang haram, itu zina. Maka Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan. Nah, berarti ini diharamkan karena bisa menjerumuskan. Beda dengan arak, minum arak ya, makan riba, mencuri, berzina. Ini memang perbuatannya diharamkan gitu, Pak. Ini haram secara apa? Zatnya. Kata Syekh Utsaimin, kenapa dibedakan antara dua macam haram ini, Pak? Karena kata beliau, sesuatu yang diharamkan zatnya boleh saat darurat saja. Sedangkan sesuatu yang diharamkan karena bisa menjerumuskan kepada yang haram, maka ini boleh walaupun saat ada hajat. Boleh ketika ada apa? Hajat walaupun tidak darurat. Paham tidak, Pak? Hah?
Jangan tidur ya, lagi puasa biasanya ya pada ini nih. Jadi saya ulangi ya. Jadi yang haram ada dua macam. Yang pertama yang diharapkan secara apa? Zatnya. Maka ini boleh saat darurat saja. Yang kedua yang diharamkan karena bisa menjerumuskan. Maka ini boleh saat ada hajat. Walaupun tidak darurat. Dan sudah kita sebutkan tadi Pak, perbedaan antara darurat dan apa? Hajat. Beda enggak? Antara darurat dan hajat. Tadi contohnya, ya kalau kita berada di kutub utara, kita butuh apa? Jaket. Nah, jaket yang pertama ini darurat nih Pak. Setelah pakai jaket, masih rasa dingin. Kita butuh jaket yang kedua. Maka yang kedua ini hajat namanya. Kita butuh, walaupun bukan darurat. Bisa nggak bedain antara darurat dengan hajat? Bisa ya? Nah, sesuatu yang diharamkan secara zatnya, maka ini baru boleh saat kapan? Darurat. Seperti makan bangkai, haram. Boleh kalau darurat, kalau sudah tidak ada makanan lagi. Makan riba, saat darurat, saat sudah tidak ada lagi uang, boleh. Darurat, gimana lagi? Namun kata para ulama, ini pun harus diberikan syarat, tidak boleh dimutlakan begitu aja. Sesuatu yang haram secara zatnya, boleh secara darurat. Ketika darurat. Ya. Dengan syarat. Syaratnya apa? Yang pertama, bahwa memang daruratnya benar, bukan sebatas apa? Ketakutan aja. Ada orang terkadang ketakutan doang Pak, nggak jelas. Maka kata beliau, kata Syekh Utsaimin, syaratnya yang pertama memang betul-betul terrealisasi, betul memang darurat. Yang kedua, dengan melakukan yang darurat ini, ya hilanglah darurat itu. Adapun kalau nggak hilang, tetap tidak boleh. Contoh misalnya ada orang yang kehausan, nggak ada minuman lagi kecuali arak. Boleh nggak minum arak saat itu? Kata Syekh Utsaimin tetap tidak boleh. Kenapa? Karena arak malah menambah haus, bukan menghilangkan apa? Haus. Malah semakin menambah kehausan. Syekh Utsaimin pendapatnya begitu. Iya. Berarti tujuannya tidak tercapai. Yang ketiga, tidak boleh menimbulkan mudarat yang sama atau bahkan lebih besar. Contoh misalnya kalau kita mau ditembak, kamu kalau nggak bunuh si fulan, kamu saya tembak. Kalau kamu tidak bunuh dia, saya tembak kamu. Mana yang kita pilih? Bunuh orang atau kita yang dibunuh? Kata para ulama, pada waktu itu tidak boleh kita membunuh orang. Karena mudaratnya sama. Sama-sama menghilangkannya nyawa. Maka tetap haram kita membunuh orang lain. Jadi gimana lebih baik kita yang dibunuh daripada kita yang membunuh? Iya. Nah ini, adapun sesuatu yang diharamkan karena bisa menjerumuskan, boleh saat ada hajat, walaupun tidak sampai darurat. Contohnya apa? Contohnya tadi, memakai sutra bagi laki-laki haram. Kenapa haram? Karena bisa namun Rasulullah memberikan keringanan buat para sahabat, sebagian sahabat yang terkena penyakit hikkah, penyakit gatal. Iya. Maka Nabi memberikan keringanan buat mereka untuk memakai sutra dalam rangka berobat. Boleh. Kenapa? Karena ada kebutuhan di situ. Contoh lagi,
Tadi sudah kita sebutkan, melihat wanita yang bukan mahram nggak boleh. Kenapa? Karena bisa menjerumuskan. Tapi ketika dibutuhkan, misalnya kita mau menikahinya, maka kita disuruh oleh Nabi untuk melihat. Undur ilaiha, lihat dulu. Ya, ada seorang sahabat Nabi mau menikahi seorang wanita Ansor. Lalu Nabi bersabda kepada sahabat ini, "Nadharta ilaiha, kamu sudah melihat ya perempuannya?" "Belum ya Rasulullah." Kata undur ilaiha, lihat dulu. Fa inna fi a'yunil ansor syai'an, karena matanya kaum Ansor itu ada sedikit kurang. Ya. Disuruh dulu Nabi SAW untuk apa? Nadhar istilahnya, Pak. Terjadi ikhtilaf para ulama mana bagian yang boleh dinadhar. Jumhur mengatakan sebatas wajah dan telapak tangan, nggak boleh lebih. Sebagian ulama mengatakan, dan itu yang pendapat yang dirojikan oleh Said Sabiq dalam Fiqih Sunnah, Syekh Albani juga, ya, dan banyak ulama muhaqqiqin, itu yang biasa tampak di rumahnya di depan mahram-mahramnya, seperti rambut, leher, tangan sampai di sini, betis, boleh, ya, dengan dalil bahwa Umar pernah menyingkapkan betisnya ya seorang wanita yang mau dinikahi sama Umar. Ya. Sementara Ibnu Hazm yang paling ekstrim, boleh melihat seluruh tubuhnya kecuali kubul dan dubur, gelo. Ya, ini pendapat yang tidak layak untuk diambil. Ya. Masa kita nazar suruh telanjang, buka baju semua? Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini sesuatu yang diharamkan karena bisa apa? Menjerumuskan. Maka sesuatu yang diharamkan karena bisa menjerumuskan, pada waktu itu boleh saat ada apa? Hajat. Walaupun tidak sampai kepada apa? Darurat. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Paham ya? Paham insyaallah ya? Tentang macam-macam yang haram itu ya? Iya. Baik Bapak dan Ibu, kita ambil faedah selanjutnya, faedah berikutnya. Anna talabal jannah bil a'malis salihah matlubun syar'an wa mahmud. Bahwa mengharapkan surga dengan cara beramal saleh itu perkara yang memang diperintahkan oleh syariat, Pak. Kita beramal soleh dengan mengharapkan surga boleh nggak, Pak? Nah, kita beramal soleh karena berharap surga boleh nggak? Boleh. Tidak seperti orang sufi, Pak. Orang sufi itu punya keyakinan nggak boleh kita beramal soleh itu mengharapkan apa? Surga katanya. Kenapa? Kita itu beramal soleh mengharapkan ridho Allah aja udah, titik. Kita katakan subhanallah, ini jelas batil. Nabi saja bersabda apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang saum Ramadan karena iman dan ihtisab. Apa itu ihtisab? Kata para ulama, talabul ajr, karena mengharapkan pahala. Pahala Allah berupa apa, Pak? Surga. Ya. Berarti boleh, gak masalah. Kita beramal saleh mengharapkan surga Allah itu gak masalah. Bahkan orang ini bertanya kepada Rasulullah, kalau aku yang cuma mencukupkan yang wajib-wajib saja ya Rasulullah, aku meyakini yang halal dan mengharamkan yang haram, aku bisa masuk surga? Lihat orang ini berharap masuk surga dengan amal dia tersebut. Iya.
Faedah selanjutnya Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang bisa kita petik, hirsus sahaba al asbabin najah, semangatnya para sahabat dalam mencari sebab-sebab keselamatan dari api neraka. Makanya ya, orang ini bertanya ke Rasulullah, yang saya lakukan ini bisa memasukkan saya ke surga enggak ya Rasulullah? Subhanallah. Makanya Pak, Ibu, para sahabat itu yang mereka pikirkan tuh gimana masuk surga, gimana lari dari api neraka. Kalau zaman sekarang banyak kaum muslimin yang dia pikirin cuma dunia aja Pak. Mau masuk surga, enggak masuk surga, bodo amat lah. Iya. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu Pak. Enggak peduli halal, enggak peduli haram, diembat semuanya. Yang penting dapat fulus. Yang penting dapat duit. Iya. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, ya, takut dia Pak. Saya hidup dunia paling berapa tahun sih, setelah itu saya mati. Di kuburan gimana nasib saya? Bisa nggak kira-kira di kuburan saya tidurnya enak? Ya, itu orang yang beriman begitu Pak. Yang dipikirin gimana caranya saya bisa masuk apa? Jannah, surga. Pokoknya surga itu segala-galanya udah. Jadi cita-cita dia yang paling mulia, Masya Allah. Iya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kita masuk hadis berikutnya. Hadis yang ke-23. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru dhiya'un wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersuci adalah separuh keimanan, dan ucapan Alhamdulillah memenuhi timbangan, Masya Allah. Dan ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah dan Alhamdulillah digabungkan ya, itu bisa memenuhi antara langit dan bumi, Masya Allah. Salat adalah nur, cahaya. Sedekah adalah burhan. Apa burhan itu Pak? Bukti. Kata Imam Nawawi, itu bukti akan keimanan dia. Ya Mas, jangan bobo Pak. Memang kalau lagi puasa ini Pak, iya. Apa kita nggak usah lama-lama ya? Hah? Oh jangan ya? Oh ya udah deh. Kalau ibu-ibu mau, Masya Allah, nggak ada yang tidur. Kita lanjutkan. Wasabru dhiya'un, dan sabar itu dhiya, cahaya. Loh, apa bedanya dengan nur? Salat itu nur. Nur itu apa? Cahaya. Sabar itu dhiya, cahaya juga. Loh, apa bedanya? Kata para ulama, dhiya itu biasanya untuk cahaya matahari. Cahaya apa? Matahari. Sedangkan nur itu biasanya untuk cahaya rembulan.
Sabar itu dia cahaya bagaikan cahaya matahari. Kenapa? Cahaya matahari panas nggak Pak? Panas. Bayangkan Bapak kalau berjemur 1 jam aja di bawah cahaya matahari, gimana rasanya Pak? Waduh. Sabar panas nggak Pak? Panas. Tapi manfaatnya seperti cahaya matahari. Panas betul. Tapi manfaatnya luar biasa untuk kehidupan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Demikian pula sabar pun manfaatnya untuk kehidupan iman. Ya. Sedangkan sholat cahaya betul, tapi dia cahaya yang tidak ada panasnya. Karena sholat itu menimbulkan kedamaian. Sholat itu menimbulkan ketentraman. Ya. Orang yang senantiasa sholat, hatinya damai, tentram, seperti cahaya rembulan. Dia tetap menyinari, ya, tapi tidak terasa panas. Ya. Nah ini rahasianya kenapa Rasulullah menjadikan sholat itu nur, sedangkan sabar itu apa? Dia. Ya. Kita lanjutkan. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Dan Al-Qur'an itu adalah hujjah yang akan menolong kamu atau hujjah yang akan membinasakan kamu. Kullun nas yagdu. Semua manusia sedang pergi. Pergi kemana? Semua manusia sedang pergi. Pergi ke surga atau ke neraka. Karena tujuan kita cuma 2 Pak. Nggak ada tengah-tengah. Kita mau berjalan kemana nih? Mau ke surga atau apa? Ke neraka. Silahkan pilih. Liman syaa minkum ayyastaqim. Fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Ada yang menjual dirinya. Ya, ia jual dirinya apakah untuk memerdekakan dirinya dari api neraka, ataukah ia akan menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Masya Allah Pak Ibu, ini hadis agung sekali Pak. Ya, baik, dari hadis ini kita ambil faedah ya Pak Bu. Dari sini kita ambil faedah yang pertama, fadlut tuhur, keutamaan bersuci Pak. Karena Nabi mengatakan bersuci itu separuh dari apa? Keimanan. Apa yang dimaksud dengan bersuci ini? Masuk padanya semua bersuci, baik dengan wudu ataupun mandi ataupun tayamum, masuk semuanya. Iya. Dan Allah mencintai Pak orang yang suka bersuci itu. Iya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dalam surat At-Taubah. Di Masjid Quba itu ada orang-orang yang suka bersuci dan Allah cinta kepada orang-orang yang suka apa? Bersuci. Tuh lihat. Iya. Nabi bersabda wala yuhafidhu 'alal wudu illal muslim. Tidak ada yang bisa menjaga wudunya kecuali apa? Muslim. Masya Allah. Setiap batal pergi dia berwudu. Apalagi ditambah dengan 2 rakaat wudu. Masya Allah. Luar biasa. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa bersuci itu separuh keimanan, Pak? Karena kata para ulama, kesucian itu ada 2 macam. Yang pertama kesucian batin. Kesucian apa? Batin. Dan yang kedua kesucian lahir. Itu badan kita. Sedangkan at-tuhur bersuci itu adalah kesucian apa? Badan yang akan berpengaruh kepada kesucian apa? Batin. Berwudu kesucian badan, betul. Tapi kalau antum sholat tanpa wudu, kira-kira gimana Pak? Sah nggak sholatnya?
Kalau sholatnya tidak sah, berarti batin kita berpengaruh tidak, Pak? Berpengaruh. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik Bapak dan Ibu, fadlut tasbih wa tahmid. Keutamaan mengucapkan tahmid alhamdulillah. Demikian pula ucapan subhanallah alhamdulillah. Ya. Bayangkan kata Rasulullah, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah. Dan ucapan subhanallah alhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Kenapa, Pak? Alhamdulillah, ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Karena kalau orang mengucapkan alhamdulillah artinya apa, Pak? Artinya dia mengakui bahwa semua pujian itu hanya milik siapa? Allah. Semua nikmat semua dari siapa? Allah. Allah terpuji dalam perbuatannya, dalam penciptaannya, terpuji dalam nama dan sifatnya. Makanya Rasulullah SAW, Pak, menjanjikan pahala besar bagi orang yang terkena musibah dalam hidupnya, tapi ia tetap aja memuji Allah. Karena dia yakin musibah itu pemberian dari Allah. Dan dia yakin musibah ini menunjukkan Allah terpuji. Allah apa? Terpuji dalam perbuatannya. Sebutkan dalam hadis, idza qabadallahu walada abdi qala Allahu li malaikatihi qabadtum walada abdi. Apabila Allah mencabut nyawa anak seorang hamba, Allah akan berfirman kepada malaikat yang mencabut nyawanya itu, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Kata para malaikat itu, betul sekali ya Allah. Qabattum samrata fuadih, kamu sudah mencabut nyawa buah hati hambaku. Kata malaikat ini, betul ya Allah. Lalu Allah bertanya, famadza qala abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku saat anaknya meninggal dunia? Apa kata malaikat? Hamidaka wastarja, dia memujimu ya Allah dan mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika anaknya meninggal, dia mengucapkan apa? Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada nggak ibu-ibu yang kayak gini nih? Ketika anaknya meninggal, nggak ada. Ya, dia yakin anaknya meninggal ini menunjukkan akan terpujinya Allah. Yakin, saya yakin. Maka dia ucapkan alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah kepada para malaikat itu? Ibnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Bangunkan untuk hambaku ini sebuah rumah di surga dan namai rumah itu sebagai rumah pujian. Masya Allah. Ini susah, Mas. Banyak di antara kita kalau ditimpa kesenangan doang bilang apa? Alhamdulillah. Dapat fulus, alhamdulillah. Dikasih mobil, alhamdulillah. Pas dikasih sakit, siapa di antara kita yang bilang alhamdulillah, Pak? Ya. Siapa di antara kita yang yakin bahwa musibah yang menimpa itu adalah sebagai pujian atas Allah? Bahwa Allah terpuji dalam perbuatannya? Hanya orang yang yakin saja, Pak. Iya. Anak saya meninggal, saya yakin ini kebaikan buat saya. Insya Allah ini menjadi hijab buat saya dari api neraka. Wah, Masya Allah, yakin dia. Sabar jadinya. Iya. Sebagian ibu-ibu kan anaknya meninggal tuh nangis saja kerjaannya, Pak. Sampai udah setahun juga masih aja nangis. Ustadz, gimana ya saya kalau ingat anak selalu nangis? Nah kan akibat daripada tadi, Pak, kurangnya yakin
bahwa Allah terpuji di dalam apa? Perbuatannya. Kalau dia yakin seyakin-yakinnya, ya seperti itu Pak. Ummu Sulaim, Raihanah, ketika anaknya meninggal, ya, sementara suaminya pergi entah apa mencari kebutuhan. Pas suaminya pergi, dihiburnya dulu suaminya. Begitu tegarnya ini perempuan. Ya, diajaknya jima suaminya. Setelah selesai jima, apa kata ya wanita ini? Wahai suamiku, kalau ada orang yang nitip barangnya ke kamu, terus dia minta lagi barang tersebut, kira-kira kamu boleh nolak nggak? Kata suaminya, ya tidak boleh, nggak boleh, haram itu. Apa kata istrinya? Anak kita itu titipan dari Allah. Ya, sudah diambil sama pemiliknya. Waduh, marah suaminya Pak. Kok kamu baru kasih tahu sekarang sih? Iya. Tapi subhanallah yang luar biasa itu ketegaran wanita ini loh Pak. Wanita ini tegar sekali, subhanallah. Dia yakin ini sebagai apa? Ya, sesuatu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah terpuji dalam perbuatannya. Itu yang susah Pak. Ya, kita berusaha untuk ridho dengan ketentuan yang gak enak tuh gak mudah Pak. Sampai makanya Rasulullah sampai berdoa, wa as'aluka ridho ba'dal qadha. Ya Allah, ya aku memohon kepada Engkau keridhaan ya menghadapi keputusan Engkau yang tidak enak. Kalau keputusan yang enak semua ridho Mas. Ya enggak? Iyalah. Ya. Yang susah itu ridho menghadapi keputusan Allah yang enggak enak buat kita. Ya. Maka kata Rasulullah, alhamdulillah tamla'ul mizan. Disebutkan dalam hadis Rasul sabda, ma an'amallahu ala abdin ni'matan thumma qala alhamdulillah illa wa qawlu hadha khairum minan ni'ma kama qala. Tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah nikmat, lalu si hamba ini mengatakan alhamdulillah, kecuali ucapan alhamdulillah jauh lebih baik daripada nikmat tersebut. Ya. Maka kita kalau dikasih sama Allah hati yang selalu bersyukur nih Pak, Masya Allah luar biasa. Yang selalu memuji Allah dalam setiap keadaan tuh, Masya Allah. Ini luar biasa, makanya pahalanya juga besar. Ya, kata Rasulullah, ucapan alhamdulillah memenuhi apa? Timbangan. Allahu Akbar. Dan ucapan subhanallah, alhamdulillah memenuhi yang ada di langit dan di bumi. Karena hakikat subhanallah artinya apa Pak? Maha suci Allah. Artinya kita sucikan Allah dari semua kekurangan. Ketika kita melihat ada orang yang terlahir dalam keadaan cacat. Kok dia terlalu cacat? Terlahir dalam keadaan gak punya tangan, gak punya kaki. Maka kita katakan subhanallah. Kita sucikan Allah dari kekurangan. Kita yakin ciptaan Allah semua apa? Sempurna, baik. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis ya, Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki yang pakaiannya menyeret sampai ke tanah. Maka Rasulullah mengejarnya Pak, sampai tersengal-sengal nafasnya itu. Setelah sampai kata Rasulullah apa? Irfa thawbak, angkat bajumu. Apa yang terjadi Pak? Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, inna rukbatayya tastok. Ya Rasulullah, dengkulku itu kalau jalan beradu. Ya Rasulullah, apa itu namanya Pak? Penyakit X. Ya. Hai Rasulullah, aku kalau jalan tuh lututku beradu. Hai Rasulullah, aku malu kelihatan. Apa kata Rasulullah? Kullu khalqillahi hasan.
Semua ciptaan Allah itu bagus. Irfa' thawbak, angkat bajumu. Subhanallah. Semua cacat-cacat yang Allah berikan kepada seorang hamba, kita ucapkan seperti yang Rasul ucapkan, Pak. Semua ciptaan Allah itu apa? Bagus. Kita sucikan Allah dari apa? Kekurangan. Mungkin akal kita belum bisa sampai sahih. Loh, kok kenapa kita sucikan Allah dari kekurangan? Orang kok dia terlahir dalam keadaan cacat? Mungkin secara akal pikiran kita akan berkata, kok kayaknya Allah nggak adil. Kita katakan, akhi, Allah maha adil. Dan Allah maha tahu tentang ciptaannya. Kenapa si fulan terlahir cacat? Kenapa si fulan terlahir sempurna? Semua telah Allah tentukan dengan ilmu Allah yang sangat dalam. Kalau kita yakin ini, Pak, kita akan senantiasa sucikan Allah. Maha suci Allah dari berbagai macam kekurangan. Iya. Subhanallah. Alhamdulillah. Dan ucapan alhamdulillah, kalau digabungkan ini antara subhanallah dengan alhamdulillah, dahsyat, ya. Kata Rasulullah, memenuhi yang ada di langit dan di bumi. Masya Allah. Allahu Akbar. Makanya Rasulullah SAW, Pak, di akhir hayatnya disuruh oleh Allah untuk menggabungkan dua tadi, Pak. Dalam surat apa itu? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka Rasulullah pun semenjak turunnya ayat ini dalam ruku dan sujudnya selalu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, karena mempraktikkan perintah Allah dalam Al-Quran. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Kita lanjutkan Pak Ibu. Faedah selanjutnya, isbatul mizan wa waznul a'mal. Penetapan akan adanya timbangan nanti pada hari kiamat. Situ Rasulullah mengatakan alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Berarti timbangan itu ada nanti pada hari kiamat. Benar. Dia punya dua neraca. Ini keyakinan Ahlus Sunnah seluruhnya. Yang diperselisihkan oleh para ulama itu adalah apakah timbangannya banyak dan setiap orang punya timbangan masing-masing, atau timbangan itu cuma satu. Pendapat yang paling kuat wallahu alam bahwa setiap orang ada punya timbangan masing-masing. Ya, dasarnya hadis bahwa nanti pada hari kiamat kata Rasulullah SAW akan dipanggil seorang laki-laki di hadapan seluruh makhluk. Fatu'radu lahu tis'atun wa tis'una sijillan, lalu ditampakkan kepada dia 99 catatan. Setiap catatannya sejauh mata memandang, Pak. Isinya dosa semua. Lalu Allah bertanya kepada si hamba ini, atunkiru hadza ya abdi, hai hambaku, apakah kamu mengingkari dosa-dosamu ini? Si hamba berkata, tidak ya Allah. Adzalamatkah katabatil hafizun? Apakah malaikat yang mencatat amalmu telah menzalimi kamu? Tidak ya Allah. Alaka udzur, atau kamu punya alasan? Si hamba berkata lagi, tidak ya Allah. Itu semua dosa aku. Si hamba ini udah yakin bakalan dilemparkan ke neraka. Apa kata Allah? Bala, innalaka indana hasanah. Ya, kamu punya kebaikan di sisi kami. Fatukhraju lahu bitaqah, dikeluarkanlah sebuah kartu bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah. Maka si hamba merasa heran. Apa kata si hamba? Ya Rabb, madil bitaqah binisbati litilka sijillat. Apa hebatnya satu kartu yang kecil gini dibandingkan 99 catatan yang setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa.
Apa kata Allah? Innaka la tudlam. Kamu tidak akan dizalimi. Lalu Allah mengatakan, ambilkan timbangan si fulan itu. Diambillah timbangan si fulan, disimpan satu kartu di satu neraca. Dan 99 catatan di neraca yang lain. Fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka beratlah timbangan dan ringanlah 99 apa? Catatan. Masya Allah. Di situ lihat si fulan tuh diambil apa? Timbangan buat dia. Ya. Nah ini makanya Allah menyebutkan timbangan dengan bentuk jamak. Allah berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Dan kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan untuk hari kiamat nanti. Akan ditimbang, Pak. Yang ditimbang apa? Amalnya dan orangnya. Iya. Kata Rasulullah SAW, waktu itu Rasulullah melihat dia, Abdul Mas'ud sedang naik pohon kurma. Karena Ibnu Mas'ud orangnya kurus, Pak, ceking. Betisnya kecil. Akhirnya para sahabat ketika melihat betis Ibnu Mas'ud tersingkap, ketawa. Kata Rasulullah, "Alama tadhakun?" Apa yang kalian tertawakan? Itu hai Rasulullah, betisnya Ibnu Mas'ud kecil banget. Kata Rasulullah, demi Allah, betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat di hari kiamat dari gunung Uhud. Iya, dari gunung Uhud. Masya Allah. Masukkan dalam hadis yu'ta birajulil dukham. Nanti di hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki yang badannya besar. Ketika ditimbang ternyata tidak lebih berat dari sayap seekor nyamuk. Gak punya amal. Subhanallah, Pak. Maka dari itu, Pak, yang kita pikirkan bagaimana caranya memperberat timbangan kebaikan. Karena masalahnya kebaikan dan keburukan akan ditimbang di hari kiamat, Pak. Ya, ada nggak yang kebaikan dan keburukannya itu sama? Ada. Maka banyak ahli tafsir ketika menafsirkan ashabul a'raf. Ashabul apa? A'raf yang disebutkan dalam surat Al-A'raf itu, Pak. Yang mereka berada di atas tempat tinggi antara surga dan neraka. Banyak ahli tafsir menafsirkan mereka adalah orang-orang yang timbangan kebaikan dan keburukannya seimbang. Sama, ditangguhkan oleh Allah. Ya, mereka berada di tempat-tempat tinggi antara surga dan neraka. Lalu setelah itu Allah maafkan mereka dan dimasukkan ke dalam jannah dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini Pak, coba sebelum kita ditimbang di hari kiamat, timbang oleh kita. Pikirkan hari ini saya lebih banyak berbuat kebaikan atau keburukan, ya. Segera istighfar, minta ampun kepada Allah. Apa saja yang bisa memperberat timbangan kebaikan, lakukan. Walaupun cuma amalan, ucapan, ya, yang kita anggap remeh. Berapa banyak orang yang menganggap remeh suatu amal, gara-gara amal itu dia masuk surga, Pak. Kata Rasulullah SAW, ya, ra'aitu hina, ya, usriyabi rajulan yataqallabu fil jannah. Ketika aku Isra Mi'raj, aku melihat seorang laki-laki mondar-mandir di surga gara-gara batang pohon yang ia singkirkan dari jalan. Bayangkan, Masya Allah. Gara-gara itu dia masuk surga. Ya. Nah ini makanya kita berusaha bagaimana caranya memperberat timbangan amal kebaikan kita, Pak. Dan jangan memperberat timbangan amal apa? Keburukan. Yang kita khawatirkan kan nih, Pak. Tahu nggak, Pak? HP ini yang kita khawatirkan, Pak. Malah menambah timbangan keburukan ya, Pak. Iya. Kecil, kotak, tapi bahayanya minta ampun, Pak. Saya isinya kita bisa melanglang buana, ya, di sana banyak
maksiat dan yang lainnya. Fa Allahul musta'an. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, Pak, Ibu, hadis ini menunjukkan akan fadlus shalah, keutamaan salat. Bahwa salat itu cahaya yang akan memberikan cahaya pada hati seseorang di dunia ini, dan menjadi cahaya yang benar-benar cahaya nanti pada hari kiamat. Kata Rasulullah, as-salatun nur, salat itu cahaya. Makanya Pak, kita berusaha gimana caranya supaya salat itu jadi pelipur lara kita, Pak. Rasulullah SAW itu ya, kebiasaannya kalau ditimpa sesuatu yang sedih langsung sholat, Pak. Kata Ibnu Abbas, pernah suatu ketika dalam perjalanan Rasulullah mendengar berita meninggalnya saudaranya, saya lupa namanya, maka beliau pun langsung minggir dan sholat karena sedih mendengarkan berita saudaranya meninggal, langsung sholat. Ya, dalam riwayat Abu Daud disebutkan karena Rasulullah SAW idza hazabahul amru shalla. Beliau itu kalau ditimpa perkara yang pelik, yang sulit, sholat. Maka para ulama mengamalkan ini, Pak. Ibnu Taimiyah kalau baca buku terus nggak paham, sholat. Imam Bukhari ketika menulis kitab Sahih Bukhari, setiap mau masukkan satu hadis, sholat. Iya. Maka coba kita jadikan sholat seperti itu dalam hidup kita, Pak. Kita ketika menghadapi problematika kita di kantor misalnya, sholat. Ibu lagi berantem sama suami, sholat. Ibu lagi puyeng, anak nih kok, ya anak saya kok susah banget diatur, sholat, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita jadikan sholat itu sebagai permintaan solusi kepada Allah, penguat hati, Pak. Ya, ada permasalahan apapun kita dalam hidup kita, sholat. Coba kita jadikan, Pak, sholat itu sebagai pelipur lara. Ya, kata Rasulullah SAW, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan qurratu ainku, penentram, penyejuk jiwaku dan mataku itu dalam sholat. Makanya Rasulullah kalau sholat itu lama, nggak kayak zaman sekarang, Pak. Sholat tarawihnya cepet banget, ya Allah ya Rabbi. Ya, sampai ada sholat tarawih tercepat di dunia, Pak. Ya, saking tidak menikmatinya sholat, tidak betah lama-lamaan bermunajat dengan Rabb-nya, sehingga sholat bagaikan berdiri di atas bara api, cepatnya minta ampun. Kita tidak ingin seperti itu, Pak. Kita ingin agar kita ini diberikan oleh Allah kenikmatan dalam sholat itu, Pak. Ya, Rasulullah SAW sabda kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, jadikan kita istirahat dengan sholat. Ya, nah ini akhwat Islam. Gimana caranya supaya sholat itu jadi pelipur lara kita, jadi hiasan hidup kita. Ada problematika apapun, segera sholat. Iya. Faedah selanjutnya, Pak, yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan keutamaan sedekah. Dan bahwasanya sedekah itu, Pak, burhan, bukti akan keimanan. Kok bukti? Iya. Yang namanya manusia cinta duit nggak, Pak? Siapa sih yang bilang, oh saya nggak cinta duit, Ustaz? Ah, dusta itu. Semua kita cinta duit, Pak. Ya. Sesuatu yang sangat kita cintai kemudian kita kasih ke orang cuma-cuma karena mengharapkan
yang ada di sisi Allah. Itu kan menunjukkan bukti akan keimanan, bahwa kita memang beriman. Ya betul, saya yang capek. Ya, saya capek banting tulang untuk cari duit. Kalau orang kurang beriman kan pikirannya apa, Pak? Enak aja saya yang capek cari duit, terus saya kasih cuma-cuma sama dia. Enak dia dong. Nah, ini pikiran orang yang nggak beriman begitu. Tapi orang yang beriman mengatakan apa? Nggak apa-apa saya kasih, saya berharap pahala di sisi Allah. Iya, kalau bukan karena Allah yang ngasih saya rezeki, saya nggak bakalan bisa dapat rezeki ini. Sehebat apapun kesungguhan saya, kalau Allah belum takdirkan nggak bakalan dapat. Iya. Maka ia pun kemudian bersedekah, dia berderma, bantu fakir miskin, bantu para janda. Itu menunjukkan dia beriman kepada Allah dan kehidupan apa? Akhirat. Dia yakin bahwa yang saya infakkan inilah yang akan saya miliki nanti di hari kiamat. Yang kita belum infakkan, Pak, belum tentu jadi milik kita, Pak. Bapak Ibu nabung, duitnya banyak. Yang Ibu tabung belum tentu jadi milik Ibu. Mungkin digondol maling, dirampok orang, dibakar api, atau bapak ibu mati lalu diwariskan ke orang, kita tidak tahu. Yang akan menjadi milik kita yang hakiki itu yang sudah kita infakkan. Ya, ada seorang ulama yang rajin banget berderma, berinfak, lalu ditegur, kamu kok dermawan banget sih? Apa kata dia? Enggak, justru saya pelit. Saya pengen ini jadi milik saya selama-lamanya. Saya ingin harta ini jadi milik saya sampai ke surga. Maka saya sedekahkan. Maka siapa yang ingin, Pak, mobilnya jadi miliknya sampai ke surga, silakan sedekahkan. Waduh. Ya, nanti saya gimana? Ya udah, kalau enggak apa-apa juga. Kalau memang tujuan untuk kebaikan enggak masalah, silahkan. Ya, kita butuh kok buat pergi ke kantor, buat ke kajian dan yang lainnya. Iya. Cuman kan ada orang, Pak, kerjaannya beternak mobil. Duitnya buat beli mobil kumpul sampai garasinya, Masya Allah. Isinya Lamborghini, Lamborgono, ya. Pelihara beternak mobil banyak gitu, ya Allah. Kalau orang beriman kan mikir gimana caranya ini supaya mobil-mobil saya ini ya saya bisa bawa nanti sampai hari kiamat. Iya. Kalau orang yang nggak beriman, gampang nanti saya dikuburin di mobil sama mobil saya. Emangnya dikuburin sama mobil, kita bisa mobil-mobilan di akhirat apa? Enak aja. Iya. Nah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Iya. Faedah selanjutnya, Pak, hadis ini menunjukkan akan keistimewaan sabar. Sabar itu bagaikan cahaya matahari. Panas memang, tapi manfaatnya luar biasa. Makanya kata para ulama, hasil dari kesabaran lebih manis dari madu. Dan hasil ketidaksabaran lebih pahit dari jamu. Iya. Kalau kita sabar sebentar, maka kita bisa mendapatkan kenikmatan yang abadi. Pilih mana, Pak, Ibu? Sabar sebentar di dunia atau sabar di api neraka? Silakan, mau pilih mana? Kalau kita di dunia nggak sabar untuk beriman, sebentar kita di dunia, maka kita akan sabar di dalam api neraka. Dan kesabaran dalam api neraka nggak ada manfaatnya sama sekali.
Allah berfirman kepada penduduk api neraka apa? Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Rasakan panasnya api neraka ini. Silakan kamu sabar atau kamu tidak sabar, sama saja buat kamu. Gak ada manfaatnya. Sabar di neraka gak ada manfaatnya, Allah. Mendingan lebih baik kita sabar sebentar di dunia, Pak. Iya, sabar di dunia menghadapi berbagai macam ujian, cobaan. Ya, sabar. Paling kita hidup di dunia berapa? 60 tahun, 70 tahun. Cuma masalahnya untuk mempertahankan kesabaran itu yang susah. Kesabaran kita seringkali goyah. Seringkali apa? Goyah. Kenapa? Karena hati kita menginginkan dunia. Ya. Kalau hati selalu menginginkan dunia, biasanya kesabarannya sempit, pendek. Tapi hati yang senantiasa mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, insya Allah sabarnya panjang. Iya. Faedah selanjutnya, Pak, yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bisa menjadi pembela kita di hari kiamat. Tapi juga Al-Quran bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Al-Quran menjadi pembela kita kapan? Kalau kita pelajari, kita amalkan. Ya. Tapi Al-Quran bisa menjerumuskan kita ke neraka kapan? Kalau kita nggak peduli sama Al-Quran. Ya. Nggak mau kita baca, nggak mau kita pelajari, nggak mau kita amalkan. Cuek. Ya akhi, silahkan. Kita mau diseret oleh Al-Quran ke surga atau ke neraka. Siapapun di antara kita yang ingin Al-Quran menyeret kita ke surga, usahakan ada waktu kita untuk belajar Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, berusaha mengamalkan Al-Quran, sedikit demi sedikit. Iya. Faedah selanjutnya, Bapak, Ibu, dan ya, ikhwah sekalian, bahwa setiap manusia sedang pergi ke dua tujuan, kepada salah satu dari dua tujuan. Yang pertama surga, yang kedua apa? Neraka. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi ya, maka siapa yang ingin ke surga, hendaknya ia beriman dan beramal saleh. Tapi siapa yang ingin masuk neraka, silahkan dia memaksiti Allah. Tapi rasakan sendiri bagaimana panasnya api neraka. Ya, surga adalah karunia Allah dan ya pemberiannya. Sedangkan neraka adalah keadilan, di mana Allah tegakkan keadilan dengan api neraka itu. Allah balas orang-orang yang zalim. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Alhamdulillah, kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang bertanya. Kalau enggak ada, alhamdulillah. Mana yang lebih utama, Ustadz? Menemani ayah yang sedang sakit atau iktikaf di masjid? Kalau kamu lebih mendahulukan iktikaf di masjid, saya katakan ente bahlul. Iya. Oh, kok iya? Ini ayahmu berbakti kepada orang tua itu pahalanya. Pak, jangan tanya. Barokah di dunia dan akhirat, Pak. Ya, sampai Rasulullah sabda syaqiya abdun ya raqima anfum ri'in adraka abawai falam yudkhilahul jannah. Semoga celaka, semoga terhina orang yang mendapatkan kedua orang tuanya tapi tidak memasukkan dia ke surga. Semoga celaka, kata Rasulullah. Tuh lihat, ini masih ada kesempatan buat bakti sama orang tua. Ayah yang sedang sakit, kesempatan ini. Ya.
terbuka sebuah pintu surga buat kamu. Terus kamu lebih ngebelain iktikaf, ya sayang banget Pak. Ya sangat disayangkan kalau seperti itu. Kalau ada yang bertanya, apakah kamu sedang berpuasa sunnah? Terus saya jawab, insya Allah atau alhamdulillah ya Ustadz. Bilang ke dia, kepo amat sih. Salafus soleh itu paling gak suka ditanya gitu Pak. Gak suka mereka. Kamu lagi puasa ya? Ngapain kamu nanya? Iya. Itu kan urusan pribadi, ngapain ditanya? Ya. Perhiasan emas yang kita miliki apakah kena zakat mal? Kena kalau sudah nisab dan haul. Kalau sudah nisab dan haul wajib keluarkan zakat. Kalau kita sudah taraweh bersama imam, sholat isya, boleh nggak saya sholat lagi nanti malam Ustadz jam 2? Boleh, tapi tidak boleh witir lagi. Jadi sholat 2, tapi nggak boleh witir. Dalilnya mana hadis? Nabi bersabda, sholatul laili matna. Sholat malam itu dua. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, siapa yang punya keyakinan bahwa sholat malam itu terbatas dengan jumlah bilangan tertentu, faqad akhta, ia telah salah besar, dia sudah salah. Pendapat yang sahih, sholat malam itu tidak ada batasannya Pak. Ya. Adapun Rasulullah tidak pernah lebih dari 11, kata para ulama itu bukan pembatasan, itu adalah yang beliau pilih untuk dirinya. Ya. Kalau kita berinfak tapi lebih suka berupa barang daripada uang, apakah itu bernilai infak Ustadz? Ibu, yang namanya berinfak tuh jangan kita pikirkan hanya sebatas dengan uang. Rasulullah ditanya oleh Abdullah bin Amr bin Al-As dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya, Ayyul Islami afdal? Hai Rasulullah, Ayyul Islami khair? Apa Islam yang paling baik? Apa kata Rasulullah? Tut'imut tu'am, yaitu kamu memberi makan fakir miskin. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan kamu ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Itu Islam yang terbaik. Jadi ibu memberi makan kepada fakir miskin termasuk sedekah, masuk. Bahkan itu Islam yang terbaik. Ya. Jadi sedekah itu tidak harus berupa uang. Bisa berupa barang yang dibutuhkan memang oleh fakir miskin, berupa makanan dan yang lainnya. Bagaimana teman muslimah yang menolak makan makanan hewani karena katanya kasihan sama binatang yang disembelih? Kita katakan berarti kamu lebih baik dari Rasulullah dong. Rasulullah makan daging kambing loh. Kenapa Rasulullah tidak pernah mengatakan kasihan kambingnya? Enggak, ya. Terus bagaimana dengan hari raya kurban? Banyak orang-orang yang tidak suka kepada Islam, Pak, mencela Islam gara-gara hari raya kurban tuh, Pak. Ya, padahal Bapak tahu, kita menyembelih itu dagingnya untuk kita bagi-bagikan kepada fakir, miskin dan orang yang membutuhkan. Bandingkan dengan sebuah adat istiadat yang ada di Spanyol. Setiap tahun mereka punya acara menyembelih kerbau 5.000 ekor dan dibuang begitu aja. Iya, dibuang begitu aja.
Kalau Islam kita sembelih tujuannya untuk pertama kita makan, yang kedua untuk fakir, miskin, yang ketiga untuk kita kasih hadiah kepada orang yang kita sukai. Dan itu semua karena perintah Allah. Karena Allah yang memerintahkan, Rasulullah yang menganjurkan. Allah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Ya. Terus kamu akan berkata gitu, kasihan ya kambing-kambing itu. Allah yang nyuruh, Allah yang menciptakan kambing, yang menciptakan sapi, dan Allah yang menyuruh. Buang dulu rasa kasihanmu itu. Dahulukan perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Justru kalau kita menyembelih hewan kurban, kita dapat pahala besar di sisi Allah. Bagaimana hukumnya kalau sholat berjamaah tapi imamnya ada di belakang jamaah, Ustaz? Seperti di Masjidil Haram. Setahu saya di Masjidil Haram bukan di belakang jamaah, Pak. Itu pas di depan Ka'bah. Kamunya aja nggak pernah lihat kali. Ya. Yang saya tahu itu imamnya pas di depan Ka'bah. Kalau imam di belakang, makmum di depan, nggak sah tuh. Mereka para ulama paham tentang masalah itu, Pak. Adapun yang disebarkan katanya imamnya di belakang, hoak gitu, Pak. Ya. Kita ini udah keseringan makan berita hoak, Pak. Dan udah gitu nggak mutabayun lagi. Apakah pengertian safar yang boleh menjamak dan mengqashar? Ya. Pendapat yang paling kuat dan dirujukan oleh Syekh Ibnu Taimiyah bahwa safar itu tidak ada batasannya secara syariat. Maka dikembalikan kepada adat istiadat. Yang menurut kebiasaan kita itu safar, maka itu dianggap apa? Safar. Adapun yang tidak dianggap safar, jangan dianggap safar. Adapun yang masih meragukan, jangan mengqashar, nggak boleh mengqashar. Misal Bapak ke Bogor, masih ragu, nih ke Bogor masuk safar apa enggak ya? Kok kayaknya orang Jakarta udah biasa bolak-balik ke Bogor, dekat. Kalau antum masih ragu, nggak boleh qashar, haram. Kenapa? Karena Rasulullah sabda, "Da' ma yaribuka", tinggalkan yang meragukan. Sedangkan pada asalnya sholat tidak boleh apa? Diqashar. Tapi kalau Bapak ke Bandung, semua sepakat. Kalau ke Bandung itu apa? Safar. Ya. Bolehkah mengqashar selama seminggu, Ustaz? Nah, ini ikhtilaf para ulama tentang waktu mengqashar itu berapa hari. Kebanyakan ulama mengatakan 4 hari. Lebih dari 4 hari nggak boleh qashar lagi. Ya, alasannya kata mereka karena Nabi SAW sampai di Mekah itu pada tanggal 4 Dzulhijjah. Kemudian tanggal 8-nya berangkat kemana? Ke Mina. Ya. Dari Mina kemudian pergi kemana? Nah, itu hujjah jumhur. Karena Nabi katanya tinggal di Mina di Mekah cuma 4 hari. Namun saya tidak serak dengan pendapat ini, Pak. Kenapa? Pertama, Mekah ke Mina itu tidak dianggap safar oleh penduduk Mekah. Demikian pula jumhur mengatakan bahwa Mekah ke mana? Mekah ke Arafah, Mekah ke Arafah itu 24 kilo. Menurut jumhur belum safar itu, Pak. Belum apa? Safar. Karena pendapat jumhur adalah yang namanya safar itu 4 barid sama dengan 80 kilo lebih dikit. Ya. Kita katakan kalau misalnya Rasulullah SAW berada di Mekah 4 hari, pergi ke Mina, menurut jumhur belum safar. Masih mukim dong. Dari Mina pergi lagi kemana?
ke Arafah. Menurut jumhur belum safar juga. Berarti kalau kita hitung semuanya dari semenjak Rasul sampai ke Mekah sampai selesai haji itu 10 hari Pak sebetulnya. 10 apa? Hari. Selama 10 hari beliau berada di Mekah, 4 hari di Mekah, kemudian ke Mina, kemudian ke Arafah, Muzdalifah, kembali kemana? Ke Mina, sampai tanggal 13, baru setelah itu beliau tawaf pada pulang. Totalnya 10 hari kata Anas bin Malik. Ya. Maka dari itu pernyataan yang mengatakan bahwa 4 hari ini saya kurang serak, Pak. Saya lebih serak pada pendapat Syekh Utsaimin dalam masalah ini. Selama kita ya memang tidak ada niat untuk mukim di situ dan memang mau pulang, cuman kita belum selesai saja kebutuhan kita di situ, maka selama itu boleh mengqashar. Ya. Sebagian ulama lagi ada yang membagi menjadi 3. Mukim, mustautin, mukim, dan musafir. Mustautin adalah yang menjadikan suatu tempat itu sebagai tanah airnya, sebagai watonnya. Seperti antum misalnya pergi ke Jakarta untuk tinggal selamanya di Jakarta, maka antum disebut mustautin. Maka ini tidak boleh mengqashar. Yang kedua mukim. Mukim adalah musafir yang tinggal di suatu kota ya untuk beberapa hari. Misalnya antum pergi ke Bandung dan di Bandung antum selama seminggu ini antum disebut mukim. Disebut apa? Mukim. Ini yang jadi perselisihan para ulama. Apakah dibatasi 4 hari? Sebagian mengatakan 4 hari, sebagian mengatakan 9 hari atau 8 hari. Sebagian mengatakan tidak ada batasannya. Selama dia tujuannya memang safar dan memang di sana ada kebutuhan, cuman belum selesai kebutuhannya, selama itu boleh mengqashar. Dan itu yang saya condong kepadanya. Ya. Kalau kita ketika sampai ke masjid imam sudah salam, apakah kita disyariatkan bikin jamaah baru atau sholat sendiri-sendiri? Khilaf para ulama menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama madhab jumhur yang mengatakan boleh membuat jamaah yang kedua. Dalilnya hadis bahwa Rasulullah SAW pernah selesai sholat, datang seorang laki-laki belum sempat sholat berjamaah. Kemudian Rasul bersabda kepada para sahabat yang sudah sholat, man yatasaddaq lihada, siapa yang mau sedekah buat dia. Lalu ada beberapa sahabat yang jadi makmumnya dia. Sahabat ini niatnya sholat sunnah. Kata mereka ini menunjukkan boleh bikin jamaah kedua. Tapi pendalilan dengan hadis ini saya pandang lemah. Kenapa? Karena ini disebut dalam usul fikih namanya waqi'atu ain. Dan waqi'atu ain itu dalam usul fikih la umuma laha. Kejadian yang hanya menimpa satu orang, tapi ini tidak bisa dijadikan sebagai kaidah umum. Ya. Justru perbuatan Nabi malah berbeda. Nabi dalam hadis yang sahih pernah datang ke masjid dalam keadaan orang-orang sudah selesai. Maka beliau pulang, tidak bikin jamaah kedua. Dan itu juga pendapat Abdullah bin Mas'ud. Makanya ini mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan makruh hukumnya membuat jamaah yang kedua.
Dan kepada pendapat Imam Syafi'i saya condong, Pak. Karena dalilnya kuat sekali. Sekarang kalau jamaah kedua boleh, berarti ketiga boleh dong, Pak. Kalau ketiga boleh, keempat boleh dong, Pak. Kelima boleh, sampai ratusan. Nanti orang malah menganggap remeh dong. Nanti saya ikut jamaah yang ke-10. Apa manfaatnya dikumandangkannya adzan dong? Ketika Rasulullah ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah, itu jamaah keberapa? Yang pertama, bukan yang kedua. Kalau kedua, yang ketiga boleh. Nabi nggak perlu mengancam untuk membakar. Cukup, ayo kamu bikin jamaah lagi yang kedua sana. Justru ini akan membuka pintu orang menganggap remeh sholat berjamaah, Pak. Iya. Makanya dalam hal ini pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat. Iya. Kenapa sunnah siwak seperti zaman Rasulullah kurang dihidupkan ya Ustadz? Mungkin kamu kali yang kurang. Yang lain bisa jadi mengamalkan. Terus yang kedua, ya, para ulama menyebutkan bahwa sikat gigi pun sudah bisa mewakili apa? Siwak. Saya yakin jamaah di sini selalu sikat gigi. Siapa di antara antum yang subuh 10 hari nggak sikat gigi? Acung. Ya. Setelah haid keluar darah dari kemaluan, apakah termasuk haid? Tidak sama sekali. Seorang sahabiat, seingat saya Ummu Salamah mengatakan, kunna la na'uddu safrah wal qadrah ba'da tuhri syai'a. Kami tidak lagi menganggap darah yang keruh atau kecoklatan setelah selesai haid. Kalau sudah selesai haid, sehari kemudian keluar, maka ini tidak dianggap sebagai darah haid. Demikian, semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.